Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan, Rahayu. Halo, Halo Sobat SAR, Selamat datang di podcast ngopi, ngobrol topik masa kini. Yeay. Perkenalkan, saya Inemana Garinata sebagai moderator dan teman aku. Aku Deswita Prizangreni. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat hot, Wow. yang dimana itu membahas tentang judi online. Di online, benar. Oke, kali ini kita mengundang 3 narasumber dari berbagai daerah nih. Oke, boleh perkenalkan diri dulu mungkin dari kakak yang di tengah. Oke, halo Sobat SAR, perkenalkan saya Gladys Sandrina Kristanti Manu, biasa dipanggil Gladys. Kalau boleh tahu asal Gladys dari mana? Bolehlah ditebak kira-kira dari mana nih? Kayak ada timur-timur. Timur ya, kelihatan kali ya. Saya asalnya dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya Kota Kupang. Oke. Dan narasumber yang kedua itu bisa perkenalkan diri? Bli? Perkenalkan, saya Ngurah. Kalau dari asal tuh Udah, ketebak nggak kalau asalnya dari mana? udah kelihatan sih ya. Udah panggil beli dia tadi. Tadi namanya udah murah juga kan, udah Iya. ketebak dari Bali. Oke. Dan bintang tamu terakhir kita ini adalah bintang tamu yang sangat spesial. Oke, coba Terima kasih, perkenalkan Pak. dulu. Perkenalkan Sobat SAR, nama saya Marudut Francisco Manulang. Saya asal dari Medan, Sumatera Utara. Oke, mantap Le, mantap kali. Nah, gimana nih kabar Gimana kalian? nih kabarnya? Sehat? Aman? Sehat. Oke. Kita lihat di TV atau di berita manapun nih, akhir-akhir ini ya banyak banget demo yang terjadi di Indonesia. Kayak di Jakarta, Surabaya, Makassar tuh apalagi, wah gila. Kalau di daerah kalian nih, di Kupang, di Bali, di Medan, situasi di sana tuh gimana? Gimana tuh? Menurut kalian? Aku dulu ya. Ya, boleh. Kalau kondisiku sekarang, kondisi tempatku ya di Kupang tuh udah kondusif ya. Namun hari-hari sebelumnya memang ada demo, tapi untungnya sekarang udah aman Kota Kupang. Syukur dah. Kalau di Gurah, Oh, kalau di Bali itu ya sekarang sih sama kayak di Kupang, kondusif. Tapi sebelumnya tuh terdapat demo di Renon. Awalnya tuh kondusif ya, tapi tiba-tiba tuh ricuh gitu loh dia. Terjadi kericuhan setelah itu. Ya, nggak tahu kenapa itu. Oke. nah kembali lagi ke topik kita hari ini adalah judi online ya. Tapi tunggu dulu nih. Kenapa? Ada yang dari tadi main HP nih. Gimana nih Bang? Jangan kau lagi main judi nih. Kita judi sekarang. Kan Nah, ya? judi online itu tidak dilarang. Dilarang ya? Oke. Panas banget judi Terlalu online. panas ya judi online saat ini. Emang dah. Nah, ngomong-ngomong nih, aku ada berita tentang judi online yang menurutku perlu kita bahas di topik kali ini sebagai isu kontemporer. Pemirsa, dana yang berputar dalam praktek judi online mencapai ribuan triliunan rupiah. Sementara jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. Dan berikut data yang berhasil dikumpulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Di awal tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat perputaran dana judi online mencapai 1.200 triliun rupiah. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah jika tidak ada penindakan dari pemerintah. Sementara jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. Mereka berasal dari berbagai kalangan. Tapi mirisnya, 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. PPATK juga mencatat pemain judi online tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Uang yang dikeluarkan pun mencapai miliaran rupiah. Untuk anak berusia 10 hingga 16 tahun, perputaran dana judi online sebesar 2,2 miliar rupiah. Sementara untuk usia 17 hingga 19 tahun, nilai isi ulang pemain judi online mencapai 47,9 miliar rupiah. Di rentang usia 31 hingga 40 tahun, dana yang berputar di judi online mencapai 2,5 triliun rupiah. Menurut saudari Gladys, judi online itu seperti apa dan kenapa orang-orang tuh
bisa dijelaskan lah secara singkat Ya, penyebabnya apa? gimana Bisa. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Iya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih judi online. Jadi judi itu merupakan permainan menggunakan uang dan barang berharga sebagai taruhan. Ya. Dalam konteks podcast kali ini kita membahas tentang judi online. Berarti permainan taruhan yang dilakukan di media gadget kita atau media digital HP dan laptop menggunakan internet sendiri. Nah, dalam ranah hukum pada pasal 303 KUHP yang melarang perjudian online. Kemudian dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 pasal 27 ayat 2 yang melarang pendistribusian perjudian online. Nah, dari deskripsi itu bisa kita tahu ya, penyebab utama dari judi online itu mungkin yang pertama ya, karena aksesnya yang mudah diakses di HP kita sendiri. Ya, semua orang di sini pasti bisa lah mengakses kalau misalnya ada link-link tentang judi online masuk ke dalam HP-nya. Terus yang kedua, adanya iming-iming cepat kaya nih. Oh, Siapa nih, Mbak? Anak muda mana yang nggak mau nih kalau dengar uang nih? cepet Iya. lagi. Uang instan tadi ya. Makanya kita sebagai ini juga harus berhati-hati dengan adanya kata-kata atau iming-iming cepat kaya dengan judi online. Dan yang ketiga yaitu adalah kecanduan. Pasti di sini ada nggak sih cowok-cowok yang mau coba-coba Ya, ikut-ikut mungkin judi online? seperti Nggak saya kamu sebutkan, tadi tapi kan. semua nggak di sini nggak ada ya. Di sini nggak Nggak ada ya, guys ya. Ya, maka dari situ harus menghindari ya, apalagi cuma mau nyoba dulu, nanti bakal kedepannya ngerasain lah apa dampak negatifnya. Dan yang paling penting penyebabnya itu yaitu adanya masalah ekonomi ya. Kita tahu sekarang negara kita ini lagi di masa yang agak sulit untuk keuangannya. Oleh sebab itu, sesulit apapun masalahnya, usahakan untuk tidak main judi Ya, online. jangan sampai main. Oke, sekian sih penjelasan dari saya. Sangat kompleks banget ya. Sangat kompleks sekali ya. Judi online ini. Dari penjelasan tentang judi online itu kita bisa tahu beberapa penyebab yang disebabkan oleh judi online ini ya. Ada karena kita melihat tawaran iklan-iklan. Nah, jangan sampai kita melakukan judi online tersebut karena pasti bakalan ada dampaknya. Nah, ngomong-ngomong tentang dampak judi online nih, boleh nggak sedikit dijelaskan di Murah tentang dampak judi online itu gimana sih? Sebenarnya ya, kalau dampak judi online itu banyak sebenarnya. Banyak. Ya. Tapi saya akan memaparin sedikit aja ya. Sedikit, oke, silakan. Saya akan memaparkan dampak judi online untuk individual atau Gimana tuh? seorang yang main itu. Oke. Yang pertama itu ada dampak finansial, karena dia nih kerja nih, habis itu dapat uang. Uang itu dipakai buat main judi, sedangkan judi online itu sudah di setting gitu loh websitenya. Di setting, ya. Mungkin sekali dua kali aja kita bakal menang, habis itu pasti kalah, dah habis itu. Berarti penipuan ya? Ya semacam itu Semacam dah itu. bisa dibilang. Habis itu karena dia udah bingung nih nyari di mana lagi, akhirnya pinjol lah dia atau Wah, itu parah kali ya. Udah judi, pinjol lagi. pakai lengkap dan dulu. Double. Habis itu dampak psikologi, karena dia main nih, terus tuh kalah terus kalah, belum lagi ditelepon pinjol lagi nih. Iya. Wih, Ya, benar kali. itu pasti dia bakal stres, habis itu depresi dan akhir-akhirnya apa, penyakit psikologi. Gangguan mental ya. Udah Bahkan katakan. bisa aja dia bunuh diri. Iya, Saat bahkan depresi. bisa sampai bunuh diri. Iya. Selanjutnya ada dampak produktivitas. Karena dia sering megang HP nih, jadinya kinerja belajar atau kerjanya itu bakal menurun gara-gara berjudi ini. Jadi males-malesan ya karena Iya. kecanduan judi. Selanjutnya dampak kesehatan, dia tuh kayak nggak bisa lepas gitu loh karena kecanduan tuh, jadinya dia malam begadang, habis itu lupa waktu dia, Ya. Berantakan ya hidupnya. berantakan lah pokoknya.
mungkin itu sebagian kecil yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bli Ngurah atas sedikit penjelasannya dari dampak judi online. Nah guys, itu dia beberapa dampak dari judi online ya. Kita bisa tahu kalau kita sekali saja untuk terjerumus masuk ke dalam judi online, dampaknya sangat berpengaruh bagi kita ke depannya. Ya, nah jadi buat teman-teman kalian, saudara kalian, keluarga kalian yang udah masuk ke dalam judi online itu harus ada Solusinya harus ada jalan keluarnya lah, penyelesaiannya. Nah, ngomong-ngomong penyelesaian tentang dampak judi online itu, mungkin Marudin bisa dijelaskan Siap, sedikit Melenggas. ya. Sedikit saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi permasalahan judi online. Iya. Yang Gimana pertama, sudah banyak memang judi online yang beredar di negara kita. Iya, benar. Jadi kita harus mengatasinya dengan Iya. baik. Yang Yang pertama itu kita stop aksesnya. Kalau ada situs aplikasi judi online, bahkan pemerintah harus cepat memblokirnya. Iya. Kita juga jangan coba klik link tersebut. Iya, jangan sampai kita masuk Jangan sampai kita coba-coba. mencoba link tersebut. Hmm. Yang kedua, adanya edukasi perubahan dari orang sekitar atau teman kita. Gimana tuh? Kita kasih tahu keluarga, teman atau orang terdekat Nah, kalau judi online itu bisa merugikan dan membuat kita bangkrut nantinya dan stres, bahkan merusak keluarga kita nantinya. iya, benar. Yang ketiga, kita cari penghasilan yang sehat tanpa judi online. Harus. Kita jangan tergoda cari uang instan. Lebih baik kita cari tambahan lewat kerja sampingan, usaha kecil, dan belajar skill-skill baru. Hasilnya mungkin nggak instan sih, tapi lebih jelas, lebih berkah dan aman. Lebih baik ya Lebih baik, daripada ya. judi kan. Yang keempat, kita gunakan teknologi dengan bijak. Media sosial sepertinya media sosial jangan dipakai buat sebar-sebar link judi online. Misalnya kita digaji untuk sebar link tersebut, jadi bisa berbahaya juga kan? Iya, jangan mau juga kan. Ya, buatlah judi online kita sebar agar biar lebih banyak orang yang sadar akan bahayanya tentang judi online. Iya. Ya. Yang kelima, bantu orang yang sudah terjerumus judi online. Kalau ada teman atau saudara kita yang sudah masuk ke dalam judi online, kita jangan jauhi atau sharing lah kita ajak ngobrol, kita Rangkul kasih lah, semangat dan kita arahan atau konseling supaya dia bisa lepas dari judi online. Iya. Intinya judi online nggak bisa diberantas cuma dari hukum dan pemerintahan juga. Kalau kita kompak, judi online pasti bisa pelan-pelan kita selesaikan dari masyarakat kita. Iya. Intinya kita stop judi online dan raih masa depan. Kata-kata apa tuh? Yuk kita buat bersama-sama. Buat saudara. Oke, kayak gimana tuh? Caranya gini, stop judi online dan raih masa depan. Oke, kita buat sama-sama ya. 1, 2, 2, 3. 3. Stop judi online dan raih masa depan. Oke. Gitu dia. Penyelesaian atau jalan keluar jika kita sudah terjerumus dalam dunia judi online. Nah, sekian dulu dari podcast Ngopi kita hari ini. Nantikan video kita selanjutnya. Ya, untuk penutup kita bilang we are family. Kalian jawab. Kalian bisa jawab Afiknam Jagat Samagra. Oke. Oke. We are family. Afiknam Jagat Samagra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.